Baiklah, pada kali ini Nurse Gaming akan membahas tentang teknik komunikasi terapeutik dengan dosen pembimbing NS Novi Herawati, SP Kep Jiwa, oleh saya sendiri Tommy Agus Saputra yang berasal dari Poltekkes Kemenkes RI Padang dengan D3 Keperawatan Solo. Baiklah, marilah kita masuk tentang pengertian komunikasi terapeutik tersebut. Komunikasi adalah menyampaikan informasi verbal dan non-verbal untuk mencapai kesamaan pengertian dari pengirim informasi kepada penerima sehingga menimbulkan tingkah laku yang diinginkan oleh pengirim dan penerima informasi. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar. Tujuan dan kegiatannya difokuskan untuk penyembuhan klien itu sendiri. Adapun fungsi komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Sifat hubungan terapeutik. Tujuan hubungan perawat klien adalah menurut Stuart dan Sunden 1995. Yang pertama, kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas dan meningkatkan integritas pribadi. Yang ketiga, kemampuan untuk membentuk suatu keintiman. Kita masuk pada teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengar atau listening. Merupakan dasar utama dalam komunikasi. Beri kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara dan perawat menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, pertanyaan terbuka atau brown opening. Contohnya, apakah yang sedang Anda pikirkan? Yang ketiga, mengulang atau restarting. Untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat memperhatikan klien. Yang keempat, klarifikasi. Klarifikasi dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien malu mengemukakan informasi. Informasi yang diperoleh tidak lengkap, atau mengemukakannya berpindah-pindah. Yang kelima, refleksi. Berupa yang pertama, refleksi isi. Memvalidasi apa yang didengar. Yang kedua, refleksi perasaan. Memberi respon pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaan. Gunanya untuk mengetahui dan menerima ide dan perasaan. Mengkoreksi, memberi keterangan lebih jelas. Ruginya, mengulang terlalu sering dan sama. Dapat menimbulkan marah dan iritasi, frustasi. 6. Memfokuskan. Membantu klien bicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting dan menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan, yaitu lebih spesifik, lebih jelas, dan berfokus pada realitas. 7. Membagi resepsi. Meminta pendapat klien tentang hal yang dirasakan perawat dan yang dipikirkan. Contohnya, Anda tertawa, tetapi saya rasa Anda marah pada saya. 8. Identifikasi tema. Latar belakang masalah yang dialami klien yang muncul selama percakapan, gunanya untuk meningkatkan pengertian dan mengeksplorasikan masalah yang penting. 9. Silence atau diam. Cara yang sukar biasanya dilakukan setelah mengajukan pertanyaan. Tujuannya memberikan kesempatan berpikir dan memotivasi klien untuk berbicara. 10. Informasi. Memberi informasi dan fakta untuk pendidikan kesehatan. Yang 11. Saran. Memberi alternatif ide dan pemecahan masalah. Tepat pada fase kerja dan tidak tepat pada fase awal hubungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.